Oke, jumpa lagi di Opini Budiman. Ya, bangsa Indonesia baru saja menggelar pemilu yang paling kompleks di Indonesia 14 Februari 2024. Melalui hitung cepat, ya, sudah bisa diprediksi siapa yang akan memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan 2024-2029. Diperkirakan pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Itu adalah hasil dari quick count. Tapi kembali, hasil quick count itu bukan hasil resmi. Otoritasnya ada di Komisi Pemilihan Umum. Hasil quick count itu adalah prediktif, ya. Hasil quick count itu memang memanfaatkan ilmu statistik dalam mengambil sampel dan kemudian dibantu dengan perangkat teknologi, kemudian bisa memberikan gambaran beberapa jam setelah TPS itu ditutup. Bayangkan ya, jika tidak ada quick count, mungkin ada kegelapan ya. Ketika suara telah diberikan, terus siapa yang akan menang mungkin gelap, tidak tahu karena harus menunggu perhitungan manual melalui dari TPS, masuk ke kelurahan, masuk ke kecamatan, masuk ke kabupaten, baru masuk ke level nasional. Itu memakan waktu sekitar 1 bulan setelah pemilu baru kemudian diketahui hasilnya. Ada kegelapan, ada ketidakpastian. Beruntung sebetulnya ada quick count yang bisa membantu ya, memperkirakan siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa ke depan, siapa yang akan mendominasi pemilu legislatif ya. Tapi kembali lagi itu adalah sifatnya adalah prediktif, sifatnya adalah unofficial, tidak resmi karena kita harus menunggu bahwa hasil itu pada 20 Maret 2024. Itu yang harus dipahami. Memang banyak sekali kritik-kritik terhadap penyelenggaraan proses pemilu. Soal ketidaknetralan, soal keberpihakan, ada video yang viral, Dirty Votes, yang disutradai oleh Dandi Dwi Laksono, dan kemudian ada 3 bintang film dalam tanda petik, Zainal Arifin Muchtar, Ferry Amsari, dan Bivitri Susanti yang memberikan frame, memberikan analisis, memberikan penjelasan soal bagaimana proses sejak pencalonan Gibran sampai kepada proses menjelang tahapan pemilu. Itu viral, videonya ditonton hampir 15 juta dan kemudian itu dilaporkan oleh kelompok masyarakat ke Mabes Polri. Langkah itu sebenarnya kurang pas ya, akan lebih bagus kalau fakta-fakta yang berserak itu, data-data yang berserak itu kemudian diimbangi, ya, bukan dilaporkan ke polisi, tetapi diimbangi dengan kontra narasi, tafsirnya seperti apa sehingga bangsa ini kemudian bisa mendapatkan pendidikan politik. Nah, ada beberapa jalan kemudian setelah wawancara saya di satu meja The Forum pada Rabu malam, saya bertemu dengan sejumlah orang dan ada beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan untuk melaporkan dugaan ketidaknetralan, dugaan kecurangan yang coba dibuktikan. Yang pertama memang jalurnya banyak ya, di antaranya jalur melaporkan proses kecurangan, kelemahan administrasi itu kepada Badan Pengawas Pemilu. Itu satu jalan yang bisa diambil. Jika kecurangan-kecurangan itu melibatkan Bawaslu, melibatkan KPU, ada juga jalan yang dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itu adalah jalan-jalan yang diberikan oleh konstitusi untuk men-challenge hasil dari pemilu itu. Jika kemudian KPU sudah memutuskan hasil, tapi ada sengketa hasil, ya, sengketa hasil, bongkar sengketa proses, ada jalan lagi yang bisa ditempuh yaitu melalui mekanisme konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Dan itu ada batas waktunya 3 hari setelah KPU mengumumkan dan kemudian hasil itu kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Tentunya yang harus dipertimbangkan betul mengacu pada pengalaman-pengalaman yang dahulu adalah kekuatan bukti, kekuatan argumentasi untuk membuktikan terjadinya kecurangan. Nah, itu akan tambah berat karena dari hasil quick count soal pemilu presiden ada gap yang sangat lebar antara pasangan calon nomor 01 yang jumlahnya
25,25 dengan paslon nomor 02 yang jumlahnya bisa mencapai angka 58 atau 59. Itu jedanya sekitar 25%. Sehingga itu agak cukup berat pembuktian yang harus dikerjakan. Termasuk juga dengan paslon nomor 3 yang angkanya 16,23. Nah, sehingga gap yang besar ini menuntut kekuatan bukti, kekuatan argumentasi, kekuatan narasi untuk meyakinkan 9 hakim konstitusi untuk membuktikan apakah betul terjadi kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Itu jalur konstitusional. Tetapi juga ada yang juga bisa dilakukan adalah melalui jalur politik. Nah, jalur perlawanan politik ini adalah melalui parlemen. Itu yang diungkapkan oleh Andi Wijayanto dari Timnas Ganjar Mahfud dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mencoba men-challenge atau menggunakan kekuatan parlemen untuk kemudian mengawasi proses penyelenggaraan pemilu, sehingga Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, DKPP, pemerintah itu bisa diundang untuk menjelaskan secara lebih terbuka, lebih jelas apa yang sebenarnya terjadi berkaitan dengan berbagai tuduhan-tuduhan itu, sehingga ada hak untuk bertanya, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk interpelasi, itu bisa dikerjakan untuk mendapatkan gambaran. Nah, perlawanan politik ini menjadi sesuatu yang mungkin akan bisa memberikan informasi yang lebih, sehingga kita bisa paham bagaimana pemilu 2024 duduk soalnya seperti apa, sehingga kita bisa belajar untuk terus memperbaiki pada pemilu-pemilu berikutnya. Dengan posisi katakanlah PDIP bisa menggalin dengan kerjasama politik dengan PKB, dengan Nasdem, dengan PKS untuk melakukan pengawasan politik terhadap jalannya pemilu, boleh jadi itu akan menjadi perlawanan politik yang lebih clear, yang lebih jelas melalui jalur-jalur konstitusional. Artinya ada jalan administratif bisa ditempuh melalui Bawaslu dan DKPP, jalur hukum bisa ditempuh melalui jalur Mahkamah Konstitusi, dan jalur politik bisa ditempuh dengan menggunakan kekuatan parlemen untuk mengawasi jalannya pemilu.